Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semuanya. Baik, materi pembahasan sekarang yaitu simpangan baku, menghitung simpangan baku data kelompok, masih dalam pertemuan minggu ke-7. Baik, untuk menentukan rumus simpangan baku tergantung rumus yang digunakan. Jadi rumus yang digunakan itu tergantung jumlah sampel data dan menggunakan ada beberapa metode. Yang sering digunakan yang nomor satu metode biasa. Metode biasa itu ada dua cara tergantung jumlah datanya. Jika data lebih besar 30, maka simpangan baku itu sebelumnya harus menghitung varians. Varians itu S kuadrat. S kuadrat itu tanpa akar. Sigma perkalian antara frekuensi kelas ke I kali jumlah data ke I dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan dibagi jumlah data itu S variansi kuadrat, varians atau S kuadrat. Nah, maka simpangan baku nanti dicari akarnya. Untuk N lebih dari 30 ini dibagi N. Jumlah datanya. Kalau kurang dari 30 N-nya, maka nilai S-nya sama, hanya dibagi N-nya dikurang 1. Kemudian, metode yang kedua dengan rumus metode angka kasar. Ada dua juga tergantung jumlah datanya. Kalau datanya besar, lebih besar 30, maka nilai menghitung variannya itu Anda harus menghitung bertahap. Yaitu masing-masing nilai tengahan itu dikuadratkan dulu, menjadi satu kolom, kemudian X I kuadrat kali frekuensi I yang satu kelas, kemudian dijumlahkan. Dan dibagi N. Dikurangi, ini jumlah dari perkalian antara fraksi dan nilai tengahnya dibagi N kemudian dikuadratkan. Nah, setelah itu baru diakar. Ini dibagi N semuanya kalau datanya banyak lebih besar 30. Lain halnya kalau datanya kurang dari 30. Bedanya ini variannya yaitu N-nya dikurangi N-1 yang suku pertama, kemudian yang di sini bukan kurung ke bawah, cuma kurung di atas, jumlah dari perkalian antara data dan nilai tengahnya itu dikuadratkan baru dibagi N kali N-1. Ini bedanya diperhatikan ya. Maka simpangan bakunya atau deviasi standarnya tinggal dicari akarnya. Kemudian metode yang ketiga yang disebut dengan metode coding. Biasanya untuk data yang nilainya besar-besar itu akan lebih mudah dengan metode coding. Sama ada dua, yaitu dua cara tergantung jumlah datanya. Untuk data yang banyak, lebih besar 30, maka variannya tanpa akar, variannya yaitu langsung simpangan bakunya aja, C akar dari sigma dari frekuensi I kali UI kuadrat per N, di mana U itu menunjukkan posisi frekuensi terbesar dari data dalam tabel distribusi ada yang terbesar. Nah, itu nilai U-nya 0 ke atas. -1, -2, kalau ke bawah 1, 2 semakin besar. Jadi posisi 0 itu U ya, kalau pada fraksi terbesar. Dibagi N. Kemudian dibagi perkalian antara frekuensi kelas ke I kali UI dibagi N kemudian dikuadratkan. Ini lebih mudah kalau N-nya besar. Tetapi hati-hati kalau datanya kurang dari 30, maka S-nya sama dengan panjang kelas kali akar jumlah perkalian antara frekuensi kalikan nilai U kuadrat dibagi N-1 dan dikurangi, ini kurungnya tadi atas saja, penjumlahan perkalian antara F kali U kemudian dikuadrat dibagi N kali N-1, di mana C adalah panjang kelas. Merupakan selisih antara dua nilai tengah atau tepi kelas batas atas atau kelas batas bawah. U-nya di sini posisi 0 pada saat frekuensi terbesar dari data tersebut, di mana M adalah rata-rata hitung sementara dipilih nilai tengah pada kelas frekuensi tertinggi.
Jadi catatan, perhatikan dalam soal ujian, biasanya karena waktu dibatasi biasanya dengan menggunakan N kurang dari 30. Sehingga dalam menghitung simpangan baku atau deviasi standar harap diperhatikan penggunaan rumusnya. Harus rumus yang kedua ya. Contoh, tentukan varian dan deviasi standar dari distribusi frekuensi berikut. Tabel pengukuran diameter 40 pipa. Jadi jumlah N-nya 40 lebih besar 30. Diameter pipa satuan milimeter ya. Antara 65 sampai 67 frekuensinya 2. 68 sampai 70 frekuensinya 5, 71 sampai 73 frekuensinya 13, 74 sampai 76 frekuensinya 14, 77 sampai 79 frekuensinya 4, 80 sampai 82 frekuensinya 2 dijumlah 40. Kalau kau lihat kita, maka interval kelasnya atau panjang kelasnya kita kurangkan di sini 68,5 dikurangi 67,5 dikurangi 64,5 ketemu 3 ini ya. Kan dari itu bisa 65, 66, 67 maka panjang kelasnya 3. Oke. Maka kita jawab dengan metode biasa. Setelah itu dari data itu kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya 67 tambah 65 bagi 2. Di sini ketemu 66, 69 sampai yang terakhir kelas yang ke-6 81, masing frekuensinya menyesuaikan. Kemudian kita hitung perkalian antara frekuensi dan nilai tengahnya. Ini dihitung. Kemudian nilai tengahnya dikurangi dengan rata-rata. Berarti Anda menghitung rata-rata dulu. Ini hitung rata-ratanya, ketemu jumlah sigma ini 2937 dibagi jumlah 40. Ketemu 73,425. Kenapa? Ini untuk menghitung posisi XI min X trip. Jadi 66 kurang 73,425 negatif min 7,425. Kemudian yang kedua 69 dikurangi 73 min 42. 73,425 maka ketemu min 4,425. Kemudian kelas yang ketiga 72 dikurangi 73,425 min 1,425. Kemudian 75 dikurangi 73,425 hasilnya positif 1,575. 78 dikurangi 73,425 hasilnya 4,575 dan 81 kurang 73,425 hasilnya positif 7,575. Ini nggak usah dikuadratkan. Nah, hasil ini dalam kurung kita kuadratkan. Kuadratkan ini jadi positif, 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 kuadratkan semuanya. Setelah dikuadratkan kali nilai frekuensinya. Ini jadi kali 2, ini kali 2, yang ini kali 5, yang ini kali 13, ini kali 14, ini kali 4, ini kali 2. Dijumlahkan. Ini enggak diusirkan, ini enggak dihitung. Jadi yang dihitung setelah dikuadratkan dikali frekuensi. Jadi untuk menghitung variansinya S kuadrat sama dengan sigma perkalian FI kali selisih antara nilai tengah dengan rata-rata kemudian dikuadratkan dibagi N. Karena ini dibagi N karena N-nya lebih besar 30, maka hasilnya 11,694. Maka menghitung simpangan bakunya atau deviasi standarnya S adalah akar S kuadrat, yaitu akar 11,694 atau nilainya 3,41. Itu kalau dikerjakan dengan metode biasa. Bagaimana kalau digunakan dengan metode angka kasar? Maka dalam mengembangkan kolom-kolomnya menyesuaikan rumus yang ada. Ini diameternya saya tulis kembali, frekuensinya sama nilai tengah tulis kembali. Karena menggunakan rumus X kuadrat, maka setiap X-nya saya kuadratkan. 69 kuadratkan, ini dikuadratkan. Jadi menggambarkan tabel itu sesuai dengan kebutuhan rumus yang ada, disesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, kalau itu setelah itu kita kalikan dengan frekuensinya. Dengan frekuensinya, nilai tengah frekuensi ini tadi sudah dihitung untuk mencari rata-ratanya. Kemudian FI kali X kuadrat kita ini jadi ini kalikan, ini kali 2. Kali 5 ketemu dijumlahkan juga.
Sehingga menghitung simpangan bakunya, variansinya di sini rumusnya sigma perkalian I kali I kuadrat per N. Berarti ini ya ini 2016 117 dibagi 40 dikurangi, nah ini jumlahnya dibagi 40 tapi dikuadratkan rumusnya ya. Kemudian dikurangi, dihitung hasilnya ketemu 11,694. Untuk menghitung simpangan baku dicari akarnya, ternyata hasilnya sama juga, yaitu 3,41 dengan metode biasa dan angka kasar. Bagaimana kalau menghitung dengan metode coding? Kalau metode coding, intinya langkah pertama Anda menentukan fraksi tertinggi. Fraksi tertinggi, pada saat 14. Pada saat 14 di sini nilai M-nya. M-nya di sini posisinya menentukan UU 0. Pada saat 0, sehingga ini menentukan ini M. Menentukan nilai M ya. Jadi M-nya berapa? 75. Pas saat 75, ini pas 14 itu nilainya U-nya 0, ke atas min 1, min 2, min 3, bawahnya 1, 2. Frekuensinya kita jumlahkan 40. Nah, selanjutnya kita kalikan. Frekuensi kali U, min 6, min 10, min 13, 14 kali 0, 4. 2 kali 2, 4, dijumlahkan negatif min 21. Kemudian U-nya kita kuadratkan. Ini 9 ini ya, ini 9. Ini 9. Kemudian 4. Kemudian 1, 0, 1, 4. Sehingga kalau kita kuadratkan, ini 9 kali 9 kali frekuensinya ya, 2. Ini nanti kita ralat. Ini harusnya 9 kali 2 harusnya 18. Ini 20, 13, 0 dikalikan 1 kali 1. Ini 1 kali 4, frekuensinya 4 kali 28 dijumlah 63. Untuk menghitung rata-rata hitung, maka di sini dengan metode coding, ekstrip nilai rata-rata sementara 75 kali nilai C-nya kali perkalian F kali jumlah dari F kali UI dibagi frekuensi. Jadi ini 3, jumlah min 21 bagi 40, maka 75 dikurangi 1,553 ketemu 73,425. Jadi kalau dengan cara coding rata-rata dengan cara coding juga. Sekarang menghitung varian. Menghitung varian yaitu S kuadrat C kuadrat kali sigma FI kali U kuadrat bagi N dikurangi ini perkalian sigma FI kali I bagi N dikuadratkan. Nah, maka kalau ketemu ini 3 kuadrat, kemudian ini jumlahnya 63 dibagi 40, ini dikuadratkan minus 1 ketemu 0,276 kalau dikurangi 11,694. Setelah dihitung ternyata deviasi standarnya yaitu sama 3,41. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.